dari jumlah sekian ini yang dinyatakan lulus seleksi akademik ini adalah ada 95 peserta ya. Setelah kita mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022, tentunya kita semua ingin mendapatkan kepastian dan harapan besar bahwa kita dinyatakan lulus seleksi akademik sehingga kita bisa berangkat PPG tahun 2022. Pada pengumuman hasil seleksi akademik PPG 2022 nanti, di sini kita akan mendapatkan fakta pada pengumuman hasil seleksi akademik, yaitu ada yang lulus dan juga ada yang tidak lulus. Berikut ini kita akan memberikan informasi update terkait tentang sebenarnya penentu kelulusan seleksi akademik PPG 2022 itu apa sih? Nah, sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui, ketika nanti teman-teman dinyatakan lulus seleksi akademik, ini akan ada tampilan beritahuan bahwa kita lulus ya seleksi akademik dan bisa mengikuti tahapan berikutnya, yaitu lapor diri. Sementara itu kalau misalkan kita dinyatakan tidak lulus seleksi akademik, maka kita nanti bisa mengikuti seleksi akademik dan pendaftaran pada tahun berikutnya, teman-teman. Nah, pada muatan konten ini kita akan berbagi informasi dan bersama-sama melakukan analisa berdasarkan dari bukti empirik yang ada, yaitu analisis yang akan kita lakukan itu adalah yang pertama, tentunya dalam penentu kelulusan seleksi akademik ini akan dipengaruhi oleh tiga hal yang penting, teman-teman. Yaitu yang pertama itu adalah terkait tentang passing grade seleksi akademik PPG 2022. Kemudian kuota PPG dalam jabatan tahun 2022, kemudian juga skala prioritas PPG dalam jabatan. Ini sesuai dengan Permendikbud ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, jika kita melakukan pembahasan terkait tentang penentu kelulusan seleksi akademik PPG 2022, yang mana di antara kita tentunya semua berharap memiliki harapan besar bahwa kita dinyatakan lulus seleksi akademik, sehingga nanti kita bisa melanjutkan tahap berikutnya, yaitu lapor diri ke LPTK. Tentunya LPTK yang nanti akan ditunjuk ya plottingnya oleh Kemendikbudristek. Nah, sobat-sobatnya, di sini ada 3 variabel yang teman-teman harus perlu ketahui terkait tentang penentu kelulusan ini. Yang pertama ada passing grade, kemudian kuota PPG 2022 dan juga prioritas peserta PPG dalam jabatan 2022. Baiklah, kita cek pada bagian yang pertama, yaitu variabel pertama, yaitu terkait tentang passing grade seleksi akademik 2022. Nah, meskipun sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait tentang passing grade seleksi akademik tahun 2022, maka di sini teman-teman bisa cek ya. Untuk di sini berdasarkan dari pengalaman pada tahun 2021 kemarin, untuk passing grade UKM PPG-nya yang mana terdiri dari UKIN dan juga UP, untuk passing grade UKM PPG 2021 ini adalah untuk UKIN ini adalah 70, kemudian UP ini adalah juga 70. Dengan demikian artinya untuk yang UKIN itu adalah harus 70 dan UP juga harus 70. Jadi dari kedua komponen ini harus mendapatkan nilai 70. Tidak akan lulus UKM PPG jika UKIN kita 70, UP kita ini 60, teman-teman. Sebaliknya juga, jika UP kita ini adalah lulus passing grade 70 dan sampai lebihnya, namun UKIN kita di bawah nilai yang ditentukan, ini tidak akan lulus ya. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada passing grade UKM PPG di tahun 2021 ini adalah sepertinya ini nanti adalah 70, teman-teman. Namun di sini bukanlah merupakan suatu angka yang mutlak ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi akademik ini adalah dapat dikategorikan sebagai pretest, teman-teman. Jadi pretest, kemudian untuk UKM PPG itu adalah post-testnya. Tentunya untuk pretest itu adalah nilai ambang batasnya itu adalah lebih rendah dari yang post-test ya. Nah, selanjutnya kita cek pada fakta empirik yang ada, teman-teman. Nah, di sini kita cek passing grade seleksi akademik PPG tahun 2021. Nah, di tahun 2021 kemarin untuk passing grade post-test yaitu UKM PPG terdiri dari UKIN dan UP ini adalah 70. Nah, di sini kalau passing grade seleksi akademik PPG 2021 kemarin itu adalah seperti ini. Berdasarkan dari pengumuman pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan dari 2019 yang mana untuk pelaksanaannya ini adalah 2021,
ini adalah yang mengikuti seleksi akademik pada masa itu. Ini adalah ada 206.700 guru, teman-teman. Nah, dari hasil seleksi akademik tersebut, ini adalah yang dinyatakan lulus sebagaimana daftar rekapitulasi yang teman-teman sudah dapatkan ya di tahun kemarin. Ini adalah sekitar 29.518. Nah, di sini dari total peserta seleksi akademik adalah 206.000. Kemudian yang lulus ini adalah 29.518. Nah, selanjutnya berdasarkan dari lampiran pengumuman ini, kita cek pada salah satu kabupaten ya. Jadi salah satu provinsi saya. Saya adalah berada pada provinsi Jawa Timur. Di provinsi Jawa Timur, dari yang lulus sejumlah 29.000 ini, di provinsi saya ini adalah ada 3.768 peserta yang dinyatakan lulus. Selanjutnya untuk menentukan berapa sih passing grade seleksi akademik di tahun 2021 kemarin, maka di sini dapat diketahui kalau misalkan dicek di kabupaten saya, provinsi Jawa Timur adalah sekian ini ya, 3.000-an peserta. Kemudian di kabupaten saya, nah di sini teman-teman, yaitu dapat kita cek bahwa di sini dari peserta yang dinyatakan lulus seleksi akademik dan tidak lulus seleksi akademik, ini adalah perbandingannya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek untuk batasnya ini adalah 55 ya. Nah, batasnya adalah 55. Peserta yang mendapatkan nilai seleksi akademik ini adalah lebih dari 55, ini dinyatakan lulus seleksi akademik. Sementara itu, peserta yang dinyatakan mendapatkan nilai di bawah 55 ini adalah dinyatakan tidak lulus seleksi akademik. Meskipun di tengah-tengah jalan ini adalah dilakukan penurunan passing grade ya, untuk dilakukan penyisiran dikarenakan masih ada kuota tambahan peserta dengan nilai 51 pun ini adalah lulus ya, masuk ke cadangan dan juga angkatan 4. Mungkin di antara teman-teman sampai saat ini masih ada yang dalam masa cadangan, itu tentunya mendapatkan yang nilainya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada passing grade di tahun kemarin, ini adalah batasnya ini adalah 55 nih, teman-teman. Ini adalah per kabupaten ya. Nah, pertanyaannya, apakah passing grade ini berlaku untuk per kabupaten, kuota kabupaten, prioritas kabupaten, provinsi, atau nasional? Nah, berdasarkan dari informasi terbaru dari webinar yang pernah dilakukan oleh Direktur PPG, ini adalah untuk kuotanya kuota nasional dan passing grade-nya passing grade nasional, teman-teman. Jadi untuk passing grade seperti ini adalah nanti akan didasarkan pada keseluruhan jumlah peserta dan juga nanti penentuan dari kuota yang ada. Sehingga di sini kalau misalkan saya cek pada kabupaten saya, dari jumlah sekian ini yang dinyatakan lulus seleksi akademik ini adalah ada 95 peserta ya. Artinya 95 peserta ini yang mendapatkan nilai di atas 55 ini berhak untuk ikut PPG dalam jabatan tahun 2021 kemarin. Nah, selanjutnya yang kedua, teman-teman, tentunya teman-teman sudah mencermati untuk kuota PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini dibagi menjadi dua kloter ya. Untuk penentuannya ini ada perbedaan, yaitu untuk TMT di bawah 2015 ini adalah nanti rencananya ini adalah 3 bulan saja, dan untuk kuotanya ini adalah 40.000 peserta. Ini dibagi menjadi dua angkatan. Kemudian untuk dalam jabatan yang TMT di bawah Januari 2019 ini adalah ada 36.000, teman-teman. Nah, dari kuota yang ada kita bisa cek dari pengumuman hasil seleksi administrasi, yaitu yang berhak mengikuti seleksi akademik ini dari peserta PPG yang angkatan 1 saja, yang tahap 1 saja. Karena kan saat ini kan ada pendaftaran PPG tahap 2, teman-teman. Tentunya itu nanti akan menambah jumlah persaingan ya. Nah, dari kuota PPG dalam jabatan 2022 dan peserta seleksi akademiknya, maka diketahui bahwa rekapitulasi hasil seleksi administrasinya untuk yang tahap 1 kemarin itulah untuk TMT 31 Desember 2015 ini adalah ada sekitar 300 ribuan. Kemudian TMT di bawah Januari 2019 ini ada 65 ribuan, sehingga totalnya ada 391 ribuan. Nah, selanjutnya untuk yang kuotanya PPG dalam jabatan angkatan 1 adalah nanti 20.000, angkatan 2 ini adalah 20.000. Ini adalah untuk TMT yang ini, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang 1 semester nanti ini kuotanya hanya 36.000. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita cek
di sini adalah untuk kuota yang diberikan ini 40.000, lulusan yang seleksi administrasi ini ada 300 ribuan, sehingga ada 1:8 ya. Tambah lagi dengan peserta yang pemberkasan tahap 2 ini tentunya nanti akan bertambah. Kemudian untuk TMT yang 2019 ini kuotanya 36.000. Kemudian di sini untuk yang lulus seleksi. Jadi hal kedua yang dapat kita jadikan catatan bahwa salah satu penentu kelulusan seleksi akademik PPG 2022 itu selain passing grade yang tadi teman-teman sudah cermati di depan, ini adalah juga dikaitkan dengan kuota yang ada. Nah, kuota yang ada dan juga peta persaingan yang terjadi. Nah, kemudian untuk yang ketiga, penentunya ini adalah prioritas PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, prioritas PPG dalam jabatan tahun 2022 ini ditentukan oleh Permendikbud, teman-teman. Nah, kita bisa cek ya untuk sesuai juknis PPG 2022. Jika kita cermati untuk petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan tertanggal tahun 2022. Ketika kita lihat atau kita cek pada bagian kuota, nah di sini ditentukan untuk penentu kelulusannya. Nah di sini teman, yaitu pada bagian penentuan kelulusan. Nah di sini dilihat dari pola penerimaan mahasiswa, teman-teman. Nah di sini pola penerimaan mahasiswa PPG dalam jabatan dilakukan menggunakan pola penerimaan yang berlaku secara nasional ya. Nah ini secara nasional untuk ketentuannya. Ini yang pertama, ini adalah dari Direktur Jenderal ini atas nama Menteri menetapkan kuota nasional ya. Nah kuota nasionalnya ini sudah teman-teman cek ya, tadi di bagian depan kita sudah tahu untuk kuota nasionalnya. Selanjutnya di sini yang bagian H, dalam hal calon mahasiswa PPG yang lulus seleksi administrasi dan akademik ini melebihi kuota yang ditetapkan direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru berwenang untuk menentukan prioritas ya. Nah, berwenang untuk menentukan prioritas calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan masuk prioritas penentu untuk siapa saja yang masuk dalam prioritas peserta PPG 2022 ini selebihnya ini dijabarkan dalam Permendikbud Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di sini masih mengacu pada Permendikbud ini dikarenakan belum ada Permendikbud pengganti yang dinyatakan untuk mengganti Permendikbud ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek pada bagian pasal yang ke-12, teman-teman. Nah, pada bagian pasal yang ke-12 di sini ditetapkan bahwa untuk penentuan jumlah kuota yang diberikan itulah seperti ini ya. Dalam hal mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan juga lulus seleksi akademik dikarenakan melebihi nilai ambang batas ya. Namun di sini melebihi kuota yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal berwenang untuk menentukan yaitu prioritas. Prioritasnya itu didasarkan dari yang pertama, itu adalah masa kerja. Kemudian yang kedua berdasarkan dari usia, kemudian urutan tahun lulus seleksi administrasi, kemudian berdasarkan pada letak geografis dan juga perolehan nilai. Jadi hal ini adalah sangat penting untuk penentuan kelulusan seleksi akademik tahun 2022. Nah, sobat-sobatnya berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, ini adalah target pemenuhan kuota PPG dalam jabatan 2022. Itu tentunya nanti untuk mengisi kuota yang sudah diberikan ya. Nah, kuotanya itulah seperti yang di depan tadi, teman-teman. Kemudian akan dilakukan perankingan dari perolehan nilai yang tertinggi. Kemudian ditentukan dari penentuan prioritas, skala prioritas peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian hal itu adalah dilakukan oleh panitia nasional ya, atau yang sering disebut sebagai PANAS ya, seleksi pendidikan profesi guru. Nah, dengan demikian ini kira-kira bagaimanakah usaha kita? Nah, usaha kita ini kalau misalkan bagi teman-teman yang belum melaksanakan atau mengikuti seleksi akademik, mungkin juga dari teman-teman yang
ikut pendaftaran PPG tahap 2, ini adalah teman-teman ini harus belajar ya, belajar sesuai dengan kisi-kisi resmi yang sudah dibagikan oleh ppg.kemdikbud.go.id. Nah, ini bagi teman-teman yang belum mengikuti seleksi akademik supaya nanti bisa mendapatkan perolehan nilai yang tertinggi, teman-teman. Yang kedua, bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi akademik, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan untuk saat ini inilah berdoa, teman-teman. Nah, berdoa supaya hasil kita ini adalah melebihi dari nilai ambang batas dan kita masuk pada prioritas, yang mana untuk perankingannya itu akan dilakukan oleh Direktur Profesi Guru ya, Pendidikan Profesi Guru. Demikian ini sobat semuanya informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.